Kampus adalah ruang bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, dan meraih mimpi. Idealnya, kampus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar. Mahasiswa yang datang dari berbagai latar belakang membawa harapan besar untuk masa depan mereka. Di sini mereka tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga membangun karakter dan menjalin relasi yang memperkaya pengalaman hidup. Sobat Visip, di balik semangat dan dinamika kehidupan kampus, seringkali muncul permasalahan yang mengancam rasa aman dan kenyamanan. Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman seringkali ternodai oleh tindakan merugikan yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti 3 dosa besar dalam pendidikan yang salah satunya adalah kekerasan seksual. Berdasarkan data Komnas Perempuan, 88% kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan adalah kekerasan seksual. Hingga saat ini pun, berdasarkan laporan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jenderal Sudirman, terdapat 31 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman yang melibatkan dosen, mahasiswa, serta pejabat kampus. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi tindakan yang merendahkan, melecehkan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Tindakan ini sering berakar pada ketimpangan relasi kuasa atau gender. Bentuk kekerasan seksual di kampus dapat sangat bervariasi, mulai dari pelecehan verbal hingga fisik, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital. Tindakan ini seringkali muncul dalam situasi yang tidak terduga, baik dalam interaksi sehari-hari maupun dalam konteks akademik. Beberapa korban berbagi pengalaman mereka yang mencangkup pelecehan seksual melalui kata-kata kasar, pengiriman konten yang tidak pantas, hingga tindakan fisik yang dilakukan tanpa izin. Bentuk kekerasan seksual yang saya dapatkan yaitu berupa obrolan, baik secara langsung ataupun melalui via WA. Beberapa kali mengajakin saya untuk mampir ke kosannya dengan iming-iming bantu beres-beres, ingin ngasih tahu hal kuliah di luar negeri kayak gimana dan sebagainya. Mata kuliah lagi berjalan tuh ada kayak di dalam PowerPoint itu kayak wanita berbikini, terus habis itu ada kata-kata yang emang tidak seharusnya ada di dalam PowerPoint itu sih, kayak kata-kata kasar gitu. Beliau juga nge-save kontak saya, terus saya waktu itu tuh pernah mengirim snap WA ya, SW gitu, tentang cosplay. Lalu beliau ya kayak ngebales itu, mana lombanya menang katanya, cosplaynya cantik loh, walaupun dia bilang permisi ya gitu. Cuman saya belum bilang iya boleh gitu, ya silahkan, saya belum bilang gitu. Dia cuma bilang permisi ya, dia mau memperagakan sesuatu, kalau nggak salah itu tentang kebudayaan, kalau nggak salah dia megang rambut saya gitu, kayak di, dan itu di depan kelas. Aku awalnya emang ada keperluan gitu kan Kak, dan ya akhirnya bertemu beliau, cuman ya karena aku emang tertutup dengan ya ibaratnya pakai masker gitulah ya Kak, tuh beliau bingung, atau ya aku ngerasa beliau bingung ya, mungkin ini siapa, tapi bahasanya itu loh Kak, ya kalau mau tahu wajah kenapa nggak bilang aku aja sih Kak, kan aku bisa buka maskernya Kak. Cuman kan itu tadi dia mengeluarkan bahasa kayak cantiknya nggak kelihatan nanti, ya aku kaget dong Kak. Iya, dia kayak membuka masker aku gitu Kak, terus dia itu bilang cantiknya nanti nggak kelihatan. Pernah juga Kak, itu
lagi ada urusan juga sama ya beliau inilah bukan sama. Dan ya aku maba, ya aku takut dong Kak, maksudnya aku masih menghormatinya, yang menghormati banget. Mungkin aku dirangkul gitu ya Kak, terus ya udah pada saat dirangkul lumayan dipegang bahunya gitu. Aku kaget juga pas itu Kak, lumayan dipegangnya tuh agak kenceng gitu Kak. Ya kencengnya itu mungkin kalau bahasanya diremet gitulah bahunya. Fenomena kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh sosok yang seharusnya menjadi pendidik atau panutan mencerminkan ketimpangan relasi kuasa. Perbedaan status akademik, jabatan struktural, atau ketergantungan finansial seringkali mempermudah pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Para dosen dan Satgas PPKS menyadari bahwa relasi kuasa ini sangat berpengaruh pada kekerasan seksual di kampus yang terkait juga dengan rendahnya moralitas individu serta kontrol terhadap tindakan mereka. Sekarang ini kita miris ya, artinya tidak kemudian tingkat pendidikan itu relevan dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya tidak menjamin bahwa orang berpendidikan tinggi itu akan bermoral baik karena relasi kuasa. Jadi dia tidak punya daya, punya upaya untuk bagaimana saya ini harus gimana ya begitu. Jadi dia dalam ketertundukan gitu ya, dalam posisi yang rentan, ibaratnya seperti itu. Kita itu ada budaya patriarki ya, di mana budaya ini kan masih mendominasi ya di masyarakat kita, bahwa laki-laki itu sebagai yang dominan, yang nomor satu, dan perempuan yang subordinat, sehingga itu kemudian ada muncul kekerasan terhadap perempuan itu, seolah-olah itu sebuah hal yang permisif, bahkan ketika laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan itu suatu hal yang dimaklumkan. Yang saya lihat memang kesadaran dari masing-masing individu yang masih belum sama, belum seragam, terutama kaitannya dengan sesuatu yang bersifat seksis. Relasi kuasa itu sangat menentukan nasib si mahasiswa ini. Misalnya dosen itu sangat menentukan nilai, dosen pembimbing itu sangat menentukan nanti lulus atau tidaknya. Motifnya kesenangan ya, kesenangan, kemudian memanfaatkan kesenangan yang kemudian memanfaatkan relasi. Kak dengan sangat riang menjawab ya iseng-iseng berhadiah gitu ya. Artinya ya saya itu menebar jaring, syukur-syukur dia mau dengan saya. Menurut The Rape Abuse and Incest National Network atau RAN, dampak kekerasan seksual sangat kompleks memengaruhi fisik, mental, dan emosional korban. Korban sering mengalami perasaan putus asa, melukai diri sendiri, dan berisiko tertular infeksi menular seksual. Trauma ini pun dapat memicu gangguan tidur, disosiasi, serangan panik, gangguan makan, kehamilan tidak diinginkan, dan bahkan niat untuk bunuh diri. Kesini mendapatkan tindakan tersebut menjadi suatu trauma untuk saya sendiri. Sekarang tuh kayak udah jarang banget nge-save nomor WA dosen. Karena kejadian itu saya jadi bolos gitu, males, nggak mau masuk. Jujur aja itu ngaruh ke cara aku untuk interaksi lagi sih ke beliau itu. Melihat beliau pun kadang aku takut jadinya. Jujur itu jadi kurang percaya diri ya kalau mau aktif. Dalam jangka pendek sebetulnya kaget, shock, dan malu, tapi di efek jangka panjangnya seorang mahasiswa yang mungkin lugu, sangat menghormati dan tiba-tiba mendapatkan perlakuan seperti itu, tingkat kepercayaan terhadap lawan jenis, apalagi orang yang lebih dewasa, itu menjadi sangat-sangat menurun. Perubahan pertama adalah dari tadi, yaitu dari ekspresi wajah, perangainya terjadi perubahan, kemudian biasanya menarik diri gitu ya, kemudian ada sesuatu yang terekspresikan dalam misalnya kecemasan yang diekspresikan dalam bentuk wajahnya menjadi tidak ceria, kusam, dan sebagainya.
Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi telah diatur dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang mencangkup langkah-langkah penting seperti pendampingan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku dan menjamin kelanjutan pendidikan korban tanpa gangguan. Di Universitas Jenderal Sudirman, selain birokrat dan psikolog, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah berdiri selama 2 tahun juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan ini. Mengenai hal tersebut, perlu dipahami lebih jauh terkait pandangan dari pihak dosen, Satgas PPKS, birokrat, hingga psikolog mengenai upaya yang dilakukan. Menurut saya, setiap orang itu pasti punya keluarga. Seharusnya kita semua berangkat dari pendekatan kita tidak mau keluarga kita diperlakukan tidak baik. Kalau kita berbicara tentang penegakan hukum, dalam hal ini adalah hukum pelaku kekerasan seksual, ya kita harus berangkat dari hukum. Kami membuat rekomendasi sanksi ditujukan kepada rektor, dan rektorlah nanti yang akan membuat surat keputusan terkait sanksi tersebut. Kan sanksinya sifatnya ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, tergantung dari jenis pelanggarannya dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Semakin korban itu mengalami trauma berkepanjangan, semakin parah atau berat dampaknya terhadap korban, maka sanksinya akan semakin berat. Pertama, kami tentu saja tidak bisa membantu penyidikan. Yang kami bisa lakukan adalah menguatkan SDM. Kemudian sampai kemarin kita juga menganggarkan mereka untuk recovery secara mental. Kita bekerja sama dengan kepolisian maupun dengan Pemda Banyumas untuk memberikan pemahaman. Kalau kami semua sanksi berdasarkan rekomendasi Satgas PPKS. Kita tidak meninggikan maupun menurunkan. Apapun yang direkomendasikan kita menyetujui. Nah, biasanya Satgas PPKS memang memanggil salah satu psikolog yang ada di Fakultas Kedokteran. Peran psikolog sebetulnya ya itu tadi. Jadi dengan sigap memahami dan mengerti situasi yang dialami oleh korban. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan memerlukan perhatian serius. Semua pihak harus berperan dalam menciptakan ruang aman, mendukung proses belajar, dan menutup celah ketimpangan relasi kuasa. Perlindungan korban dan keadilan harus ditegakkan demi lingkungan pendidikan yang lebih manusiawi. Harapannya sih semoga ini tuh bisa menjadi suatu langkah bisa untuk menyuarakan kekerasan seksual, verbal abuse, bullying, dan sebagainya ya. Karena di sini kita sudah banyak dilindungi dengan undang-undang dan juga ada Satgas, dan harapan saya dan seorang dosen ke mahasiswa itu tidak terulang kembali. Yang saya harapkan untuk kedepannya mungkin jadi lebih difilter lagi, terus lebih memahami kode etik yang memang dilakukan dosen kepada mahasiswanya. Kedepan saya harapkan semakin sedikit kasus yang ditangani oleh Satgas karena kesadaran masyarakat kampus. Mereka itu menghormati terutama kepada gender perempuan, menghormati, menyayangi gitu ya, jangan merusak harkat martabatnya. Nggak harus direhabilitasi. Jadi yang diperlukan adalah pengendalian diri dari setiap individu dewasa bahwa apa yang menjadi hawa nafsunya itu nggak selalu harus terrealisasi. Tertarik adalah wajar karena kita manusia normal ya, tapi mengendalikan diri, nah itu yang harus kita garis bawahi.